Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam ngopi silaturahmi, salam ampala. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Mas Buek dalam acara Ngopala, ngobrol bareng Ampala dalam channel Ampala Brebes. Yap, kali ini akan kedatangan tamu yang sangat misterius. Karena kalau dipanggil nggak pernah datang, tapi kalau nggak dipanggil datang. Apa kabar Mas? Siapa ini? Mas Baban. Mas Baban, oh, yang katanya misterius ya. Yang Ya. kalau dipanggil nggak pernah datang, tapi kalau nggak dipanggil datang. Lagi sibuk Mas. Wah, sibuk. Yang Iya. ini siapa lagi ini? Mas Juwid. Mas Juwid. Iya, Juwid yang biasa dipanggil Mas Begag ya. Iya, Juwadi. Iya, Juwadi. Gimana kabarnya Mas Baban sama Mas Begag? Alhamdulillah. Baik. Cuma kantongnya doang yang nggak baik Mas. Kantongnya nggak baik, berarti kanker kantong kering ya Mas. Betul. Betul Mas Junid. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa ngopi, udut, terus barangnya kas. Iya benar. Mas Bega gimana kabarnya ini? Ya seperti biasanya Mas, alhamdulillah masih diberi kesehatan sama yang maha kuasa. Yang penting banyak-banyak bersyukur ya, Ya. Mas Juwad. Betul. Kali ini Ampala kedatangan tamu yang begitu spesial. Kenapa spesial? Karena orang-orang inilah yang selalu ikut dalam pendakian, di mana itu dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dia selalu ikut dalam tim Ampala. Di malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pengalaman-pengalaman yang sangat unik dan sangat misterius. Mas Baban, Iya Mas. katanya Mas Baban pernah disasarin ya sama makhluk halus waktu naik gunung ya? Ya dibilang ya aslinya sih nyasar sih. Apa mungkin lagi apalah sendakala lah Mas. Sendakala. Waktunya sendakala kan kata orang-orang kan banyak makhluk halus pada keluar lah. Nah pas sendakala itu kita berapa orang ya perasaan udah banyak lah, 5 orang lebih. Waktu di pos 2 itu pos apa Mas Juwad, pos Pinus ya? Gunung apa itu kalau boleh tahu? Di gunung Di mana? Gunung Selamat Mas. Gunung Selamat ya? Iya. Iya. Itu di pos 2 ya? Mau ke pos 2 ya? Pos 2. Di Pinus. Waktu pas habis maghrib kita jalan ada 2 jalur ya Mas Juwad? Ya betul, persimpangan. Berarti bertemu persimpangan Iya. gitu. Persimpangan ya, senior kita yang 2 itu plimplan. Ada Pelin-pelan. yang kesini minta kesini minta kesini. Berarti ada yang minta jalur kanan, ada Iya. yang jalur kiri. Akhirnya udah ini dulu coba dilalui lah. Yang sebelah kiri dulu Jalur jalur. kiri. Ternyata di jalur itu kita nyasar ke mana ya? Nyasar lama banget Mas. Sumpah lama banget. Dari jam 7 nyampe jam berapa? Nyampe jam 11 kira-kira. Sampai jam 11 lama ya. Lama udah nggak ketemu jalur. Ya waktu itu mungkin apa dasar petanya yang salah? Ya Enggak Mas, peta mah betul, jalurnya betul, ada ya? 2 cabang, ada itu cuma kan kemungkinan pas waktu sendakala lah Mas. Berarti Kita kan disasarin tahu, makhluk halus gitu Mas ya. kemungkinan kayak gitu Mas. Kemungkinan orang senior kita yang pernah naik berapa kali juga Bingung berarti ya, bingung bingung. ya. Padahal dia kan udah berapa kali keselamat ya. Aku baru pertama kali naik gunung itu. Mas Baban baru pertama kali sama Iya. Mas Begag baru pertama kali, tapi yang seniornya udah berapa kali ya. Iya, udah beberapa kali lah. Apa yang Mas Baban sama Mas Begag dirasakan waktu kesasar itu? Apa mengalami hal-hal mistis apa gimana? Capek banget Mas, Capek yang apa dirasakan capek. Benar-benar capek. Udah nggak ketemu jalur, udah makan waktu berjam-jam. Terus terang udah apalah, bener-bener nggak karuan, udah panik juga. Panik. Katanya waktu itu rombongan ketemu kakek-kakek ya. Kalau
katanya Coba Mas buat ketemu apa? Kalau saya enggak mas, tapi setahu saya di situ ada penunggunya. ada penunggunya. Ada semacam kakek-kakek. Dulu waktu senior dulu ada yang bercerita sama saya. Bisa jadi itu yang disasarin yang di situ. Yang disasarin berarti. Iya. Yang katanya niku lurus mawon, niku. Niku lurus mawon berarti dia menyasarkan. Iya. Ya sebenarnya tujuannya baik. Cuma kan tujuannya baik memberi jalan kan. Cuma kita aja nggak ngeh. Itu kan pas dilihat ke belakang lagi kakaknya udah nggak ada. Yang ada cuma rokoknya ketinggalan. Rokoknya ketinggalan. Wah, Itu serem ceritanya. ya. Yang dialamin Mas Baban waktu itu apa? Waktu nyasar dari jam 7 sampai jam 11 apa itu? Yang aku rasain sih benar-benar capek. Apa mungkin yang ditunjukin kata Mas buat kakak-kakak itu rumahnya dia apa bukan ya? Kan ada kayak semacam apa sih pintu masuk Berarti apa gerbang sih? ya, gerbang. Ya semacam kayak gerbang Mas. Cuma itu tempatnya bener-bener udah nggak ketemu jalur lah. Apa jangan-jangan waktu itu Mas Baban dan kawan-kawan masuk ke gerbang gaib Gunung Slamet? Apa mungkin iya, cuma aku pas ngeliat emang ada kayak pintu masuk itu apa kayak gada-gada apa apalah, tapi agak jauh juga sih. Cuma yang lihat kayaknya aku doang sama teman satunya lagi. Tapi sempat masuk nggak Mas Baban? Enggak Sempat masuk, kirain mau coba-coba masuk apa gimana, mau silaturahmi. Mas sudah berungsep banget itunya pohon-pohonannya. Itu jalannya semak belukar. Semak belukar tur itu jalannya ngembal mas, empuk loh, empuk ngembal gitu, kayak tanah-tanah itu ya, tanah masih baru, belum pernah diinjak sama manusia. Itu ini kata menurut saya ini udah kesasar sih ya, nggak wajar sih dari jam 7 sore sampai jam 11 malam belum. Pas buka tenda lagi balik lagi jam 12 ya baru itu ya. Lebih oh mas. Hah? Lebih. Ya pas pasang tenda kan masih jam 12-an itu. Berarti Capek lah. waktu Mas Baban dan kawan-kawan nyasar itu apa yang dilakukan waktu di situ? Waktu itu aku sama teman-teman minta keputusan, minta kembali lagi lah jalan yang itu, balik lagi. Balik lagi. Iya, nyampe ketemu persimpangan itu lagi. Kalau mau udah nyampe mau ngecamp aja di situ. Kalau aku kayak gitu nyuruhnya. Terus yang kawan-kawan nurut ke kembali Nurut. lagi. Iya, seniornya juga Dan pasrah lah pasrah. udah itu ya, udah mengakui kayak gitu. Waktu itu menunjukkan jam berarti jam 12 malam. Malam mas. Tapi yang dialamin Mas Baban cuma sebentar gitu ya. Iya. Ya waktu nyasar itu berarti yang dialamin cuma 1 jam apa berapa menit gitu waktu dialamin waktu nyasar itu. Waktu nyasar lama banget mas. Lama. Bukan lama. Udah, mungkin kalau diterusin udah jadi apalah, nggak karuan. Nggak karuan ya. Mungkin ketemunya jurang mas, Jurang. bisa jadi Hilang ketemu jalan. satu-satu apa gimana? Iya. Nah kan itu jalan gelap gulita. Berarti emang Baterai udah mau habis semua kan jam itu. Kata ini nggak beres, kata saya nggak beres. waktu Mas Bega ketemu kakek-kakek berarti yang lainnya nggak lihat apa cuma Mas Bega sendirian waktu Itu ketemu? bukan saya mas, bukan saya yang ketemu, cuma senior. Oh, bukan Mas Begag yang ketemu. Kirain Mas Begag yang ketemu temen kakek-kakek. Suruh main, ayo main ke rumah kakek, minum atau ditawarin makan. Tadi gue udah cerita mas, sampai nggak nyimak. Oh, kirain Mas Begag sama kawan-kawan ketemu kakek-kakek, suruh silaturahmi ke tempatnya gitu. Begitu ceritanya mas senior bercerita sama aku bahwasanya di simpang itu ada ya semacam ada kakek-kakek. Ya penunggu situ mungkin apa, tapi yang jelas di situ ya bukan kakek-kakek biasa ya,
Berarti intinya mah dia penghuni situ. Iya. Cuma enggak Ganggu gitu nggak ya. ganggu. Enggak. Cuma yang penting kita sopan. Kalau kita sopan ya insya Allah ya yang lain menunggu, yang lain pada segan. Berarti Intinya kita bertamu lah. iya yang bertamu lah. Iya, yang penting kalau tamu kan yang penting sopan. Iya harus sopan gitu ya. Berarti setelah itu paginya dilanjutin ke puncak apa gimana? Tidur dulu mas, paginya jam berapa itu? Istirahat toh mas, kan Istirahat dulu gitu. Udah capek banget langsung nyampe. Mas Baban kesel. Mas Bapan kesel. Kesel. Tapi kalau capeknya aku pertama naik gunung, nggak Ngorong bisa mesti. tidur. Ngorong ora. Enggak, Enggak. kan malam mas juga. Malam. Malam. Iya. Hmm. Kalau Cuma saya kan ngorong mas. kalau aku pertama naik gunung itu beradaptasinya susah. Iya. Untuk langsung ke gunung terus tidur di situ aku nggak bisa tidur pasti kalau malam. Karena Belum dinginnya ya. beradaptasi ya. Dingin. Dinginnya. Dengar waktu itu Mas Begag dan kawan-kawan waktu di Pelawangan ya, Pelawangan Slamet, katanya Mas Begag ditemuin sama makhluk halus ya di Pelawangan Gunung Slamet ya. Gimana ceritanya itu Mas Begag? Kalau saya setiap naik gunung mas, entah itu sering banget mas, sering. Waktu di Gunung Slametnya Mas Begag, waktu katanya Mas Begag itu ya Iya, ditemuin apa gimana? Di Pelawangan. Ya meduk duk gimana bahasanya mas? Tiba-tiba apa gimana? Tiba-tiba. Dog-dog apa tiba-tiba? Itu tiba-tiba teman-teman Hmm, yang lain kan udah semua pada tidur semuanya. Ada yang tidur di luar, ada yang di dalam. Saya kebetulan di dalam, cuma paling ujung mepet itu namanya Pinggir jurang. lagi tenda. mepet Iya. tenda. Itu yang di samping saya, enggak yang samping saya, yang di luar tenda ada yang ngetok-ngetok. Mungkin Kamu kan tidur di dalam kan? Hah? Aku di luar cuma ngetok-ngetok tenda ting. Berarti Makanya tidurnya enggak di depan Iya. pintu, enggak. waktu itu berarti nampak apa gimana Mas Juan? Cuma tangan ngetok-ngetok. Ngetok-ngetok Iya. Itu malam mas, malam. Berarti nggak nampakin itu makhluk jam halusnya. 2 Jam 2. jam 2 malam saya kebangun perasaannya udah pagi. Pas itu kan dikagetin sama diketok-ketok tangan itu kan kaget. Berarti tangannya gede banget ya. Gede tangannya. Ya lumayan mas, ya bukan seukuran manusia biasa. Pas itu kan saya bangun sendiri, saya bangun teman-teman yang udah ketakutan. Iya. Itu saya makan tuh yang ceritanya krauk-krauk gitu. Kerok-kerok. Berarti kerok-kerok itu makan roti Bener apa? ya, kedengeran dari luar iya. Krauk-krauk. Makan mie. Apa itu orang? Krok. Berarti sangkin Mas Begag sangat ketakutannya Takut. jadi lapar gitu ya. Lapar bisa jadi lapar itu mas. Saya bangun teman-teman udah pagi pas lihat jam masih jam 2. Berarti cuma firasatnya Mas Firasat. Begag udah pagi tapi Iya. masih jam Iya. 2 pagi. Iya, firasat saya udah jam 5 mas. Soalnya saya juga kedengeran ayam berkokok loh. Tadi itu di pos 4 Pelawangan, Pos terakhir berarti ya, Iya. pos terakhir Pelawangan ada yang berkokok. ayam berkokok. Berarti Mas Begag ngiranya udah pagi, Iya. tahu-taunya jam 2 gitu. Iya. Katanya di situ Mas Begag itu ya ditampakin sama itu ya. Sama kuntilanak ya. Kuntilanak enggak sih mas, Direp-repin doang kayaknya. cuma direp. Oh, dimimpiin apa gimana? Rep bahasa Rep-rep. Indonesianya apa? Rep-rep apa? Sahabat tampala apa? Rep-rep Ini barang arti. Ya ibaratnya Dibayang-bayangin lah. Yo bayang-bayangin ya. dibayang-bayangin. Hmm. Bayang-bayangin itu yang sering kali aku mendaki gunung itu dibayangin mas. Wah, nggak pernah secara jelas di depan mataku tampak itu, nggak pernah, cuma bayangan. Cuma Iya. bayang-bayangin. Cuma aja bayang itu jelas
Tapi sekelebatan loh gitu. sekelebat bayangan hitam berarti selalu menghantui Mas Iya. Bekag Kalau itu yang itu putih. putih. Iya, waktu di Pelawangan. Hmm. Di atas pohon itu. Ih. Terus ganggu nggak dia? Enggak. Enggak. Cuma paling Iya, cuma menampakkan bahwa Menampakkannya. aku ada di sini. Gitu. berarti yang penting kita selalu berdoa pada Iya. yang kuasa Itu yang pertama mas. yang pertama. Lalu berdoa terus. Iya. Hati jangan nyampe penaklusan. Berarti kita harus selalu wirid, Iya, wirid. Jangan pernah kosong, jangan pernah Iya, pernah. menyepelekan bahasanya. Iya. Dan setelah itu Mas Bekagnya naik ke puncak apa gimana waktu itu? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah walaupun kita tertati-tati ya Mas Iya. Baban ya. Itu Nyasar, sepatu ada apa. iya itu kan jalannya itu berdebu, berpasir, berbatu. Tur ngebul. Ngebulu. Panas berarti ya. Wah, lumayan Mas. Itu sepatu Hansip saya pakainya Mas. Ngomong-ngomong itu punya ya siapa? Punya Mas Glembo. Mas Glembo. Iya. Mas Glembo kan bukan Hansip. Itu minjem dari Wasarmin. Wow, macam Pasar Min. Iya, Hansip sih, Hansip. Semua Pasar Min. Sepatu Hansip tapi bodol balik Itu sepatu Hansipnya nyampe dadal Mas, jebol. Saya juga udah diwanti-wanti sama senior. Ini sepatu, pakai sepatu. Itu waktu itu kan saya mau naik pakai sendal. Berarti intinya Mas Bekag itu ya apa sih? Lalai dalam Iya, pendakian ya. agak bandel waktu itu, agak bandel. Ya maklum lah baru pertama. Iya. Mulai ya. Agak bandel. Berarti Udah seragam serugul mas. Tapi alhamdulillah sampai puncak. Alhamdulillah. Cuma ya beratnya itu Mas, beratnya kita ibaratnya kayak fisiknya dikuras loh. Dikuras itu karena hawanya panas. awannya panas. Iya, panas itu loh Mas, jangan salah. Itu Pasirnya ya? pasirnya itu berasap. Berasap. Habis meletus apa gimana gunungnya itu? Bukan begitu. Yang pastinya itu aktifnya mungkin. Berasap terus pandangannya itu kabutnya tebel banget. Kembali lagi ke cerita Gunung Slamet. Konon katanya Mas Baban bisa merasakan kehadiran makhluk halus ya? Kalau di pendakian itu. Merasakan sih enggak ya, aku manusia biasa, orang datar-datar nemen mas. Ngerasain ya kayaknya Sampai itu tahu menang rasain. dia cuma orang tahu kata. Cuma kadang-kadang kalau dia sekelebat datang merasakan gitu. Ya biasa yang dialamin orang-orang kayak kita kalau ada yang itu ya pasti merinding apa Merinding. gimana Merinding tanda-tandanya. disco. Terus ya kayak dikagetin apalah. Kayak tiba-tiba ada kayu jatuh di depan itu kan. Kalau aku sih kebanyakan kayak gitu kalau lagi tanda-tanda kayak yang itu. Mas Baban katanya pernah mukulin pocong ya? Gimana ceritanya itu? Dengar-dengar Mas Baban pernah mukulin pocong. Monggo diceritakan Mas Baban. Kalau aslinya mah enggak mas, Enggak mukulin. bukan itu mas, bukan aslinya itu. Kalau mukulin pocong mah itu dalam khayalan lah, mimpi. Mimpi. Coba ceritakan Mas Baban gimana kronologisnya. Ceritanya kan lagi mendaki, lagi capek-capeknya ya. Tiba-tiba apa ya, perasaan teman saya, tapi bukan Mas Juan, temennya satu lagi. Udah lagi capek-capek, lagi mau istirahat, malah dikerjain ya, mau di apa sih, disamperin lah gitu, mau dicakar-cakar apa mau gimana. Berarti dia intinya mau ngerjain salah satu temannya Mas Baban gitu. Iya.
Lah tiba-tiba kan aku refleks Mas. Marah Mas Baban gitu. Enggak refleks, Refleks, enggak marah. Lah itu lah terus itu apa makhluk itu pocongnya dipegangin aku apa Pegangin apa ininya apa pocongnya pegangin ditarik dipukulin apa ya kepalanya kayaknya mukanya ding Mas mukanya berarti. mukanya bener itu tapi dipukulin mukanya pas dipukulin terus masih ketawa akhirnya saya diseret atau apa talinya diseret dibuang ke Banting jurang berarti. karena itu apa ya mungkin pas lagi kecapean Lagi apa kecapean. gimana ya lagi Iya. Kecapean Orang ke diganggu. dalam. gunung lagi kecapean lah Mas intinya Cuma itu Tiba-tiba. untung cuma mimpi. untung cuma mimpi aku juga bangun juga agak ngeri juga Agak ngeri juga. Udah, kalau bangun takut lagi takut Nggak nyana sumpah. di depannya itu aku mau berbuat apa kalau misalkan asli Pocong dikantemin Mas. iya itu kan dalam mimpi Mas Iya. Ini kisah Mas Baban yang ngantemin pocong. Ampunten pocong ampunten. kalau mimpi kan bisa apa Ya, aja bisa yang bunga dipukulin. tidur, bisa kadang ibaratnya lagi Ya, dalam kepikiran. kepikiran atau gimana. Yang penting kita selalu berdoa kepada Allah. Iya betul Mas. Rencana selanjutnya gimana ini Mas Baban sama Mas Begag? Apakah ada gunung yang selama ini diidam-idamkan tapi belum didaki? Aku pengennya sih ke Semeru lagi Mas. Semeru lagi. Iya cuma kayak dulu waktu tahun berapa ya Mas? Saya nggak ikut. Oh nggak ikut ya? Nggak ikut. Lupa. Waktu Ya dululah. dulu lah nggak tahu. Pas waktu baru ke sono tiba-tiba badai kan menyesal banget. Misal Nggak banget ya. bisa ke puncak. Terus nggak sempat ke puncak. Iya. Yang- Terus apa kalau agak siangan kan nggak bisa kalau di Semeru. Hmm. Katanya wedus gembelnya Hmm. lagi apa itu? Medus Gas game. beracun ya. Beracun. Bisa datang kapan saja. Terima kasih waktunya pada Mas Baban, Mas Begag dalam acara ngobrol bareng Ampala. Iya Mas. Semoga lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi. Amin. Kapan waktunya dapar keduanya lah. Salut sama Mas Baban yang habis mukulin pocongnya. Terima kasih Mas Baban Iya, atas Mas. waktunya. Iya. Mas Begag. Soalnya Mas Baban itu misterius. Dipanggil berapa kali nggak pernah datang. Akhirnya kami frustasi nggak pernah memanggil lagi. Tapi dia datang sendiri. Saya juga bingung. Lagi lenggang Mas waktunya Mas ini Mas. Dan pada akhirnya kita sebagai manusia biasa cuma bersyukur karena kita bukanlah siapa-siapa, Betul. karena kita hanya makhluk ciptaan Allah. Dan semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi sama anggota Ampala yang lainnya dengan kisah yang seru atau kisah mistis atau kisah yang lainnya. Dan semoga channel Ampala Brebes semakin berkembang, semakin maju, dan ya semakin berjayalah, dengan syarat like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih pada sahabat Ampala yang sudah mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ampala.